Baik adik-adik, perlu kalian ketahui Indonesia merupakan negara yang multikultural yang memiliki keragaman budaya. Nah, keragaman budaya ini terjadi karena Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan, sehingga Indonesia terdiri dari berbagai ribuan pulau penyusun. Nah, hampir di setiap pulau di Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keragaman budaya di Indonesia. Nah, seperti pada daerah kita, yaitu pada Pulau Bali, banyak keragaman dalam segi budaya dan sukunya. Nah, adik-adik, mari kita menonton komik digital. Nah, komik digital ini buatan dari kakak sendiri. Kakak harap adik-adik menontonnya dengan seksama ya. Mereka sahabatku. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Ketua Sekolah Dasar 1811031072. Kakak sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita ke pengenalan karakter. Yang pertama ada Wiguna, yang kedua Aditya, yang ketiga ada Diana, yang keempat ada Budiman, yang kelima ada Rahmat, dan ada Pak Guru Ketuk. Pada hari Senin, siswa kelas 5 SD Negeri 6 Samosir melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. PTS atau penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur pencapaian siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama setengah semester atau sekitar 8 minggu. Terdapat 5 siswa laki-laki di kelas itu, yaitu Budiman, Rahmat, Duyana, Wiguna, dan Aditya. Mereka menjalin persahabatan sejak duduk di bangku kelas 1. Mereka selalu ada baik dalam kesusahan ataupun kebahagiaan. Persahabatan dari 5 orang siswa kelas 5 yang terjalin sudah lama membuat mereka terbiasa untuk bercanda maupun bergurau. Sampai ada salah satu dari sahabatnya bercanda kelewatan pada percakapan mereka sebelum memasuki kelas. Pagi teman-teman, sudahkah siap untuk mengerjakan PTS hari ini? Sudah dong, aku sudah belajar dari kemarin untuk mempersiapkan menjawab ujian PTS hari ini. Widih, rajin sekali kamu Bud. Aku tidak belajar sama sekali kemarin, keasikan bermain game. Hehehe. Makanya hidup itu jangan cuma main game tuh, belajar juga dong. Emangnya kamu belajar, Dit? Tidak juga sih. Aku kemarin pergi ke ladang membantu bapakku. Toh, sama juga kan kamu tidak belajar. Dasar kulit hitam, kerjaanmu panas-panasan saja di ladang. Tidak seperti aku yang bermain game dalam ruangan ber-AC, kan sejuk. Hahaha. Maksudmu apa? Apa-apaan kamu Dwi? Kok kamu ngomong gitu Kak Aditya? Mereka pun bersitegang. Kan memang kenyataannya begitu. Kulitku putih dan kulit Aditya hitam. Sudah, jangan seperti itu. Kita ini teman sudah dari lama, dan kita sudah tahu bahwa suku, ras, agama, hingga warna kulit kita berbeda-beda. Tetapi bukan berarti kita bisa saling menjelekkan. Harusnya kita bisa saling menghargai orang lain. Benar tuh yang dikatakan Wiguna. Seharusnya kita tidak boleh menjelekkan orang lain, entah itu dari warna kulit, suku, ataupun ras kita yang berbeda. Nah, kita kan sahabat, masa menjelek-jelekan? Benar begitu teman-teman? Ya, betul. Ayo Diana, minta maaf ke Aditya atas perbuatanmu tadi. Iya, aku salah. Dan aku tadinya mau bercanda tapi aku kelewatan. Aku minta maaf ya Aditya. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Iya, Diana, tidak apa. Kita kan sahabat.
Bel masuk kelas sudah berbunyi. Anak-anak, hari ini kita PTS ya. Silahkan kerjakan soal dengan jujur ya, oke? Kejujuran plus cinta akan membantu Anda melewati sebagian besar situasi. Dit, minta jawaban soal nomor 5 dan 6. Tidak, Bit. Kalau nomor 10, 11, dan 15, jawabannya apa, Wing? 10 aku A, 11 aku T, nomor 15 belum tuh. Hei, jangan kencang-kencang, nanti gurunya dengar. Soalnya sulit sekali, masih banyak yang belum aku kerjakan nih. Mereka berempat saling contoh mencontoh seperti siswa lainnya. Tapi tidak dengan Budiman, ia terlihat rileks dan mengerjakan soal ujian sendiri tanpa nyontek. Bud, kamu sudah selesai? Belum nih, tinggal 3 soal lagi. Bud, minta dong dari 15 sampai 20. Iya Bu, bantu kami. Tidak bisa. Kenapa? Kita kan sahabat Bud, kita harus bekerja sama. Iya Bud, kita harus kerja sama. Iya kan kamu yang paling pintar di sini Bud. Tapi bukan gini namanya kerjasama teman-teman. Kenapa emangnya Bud? Hanya 5 soal saja loh. Nyontek ataupun memberi contek adalah hal yang buruk. Dosanya sama. Aku tidak mau menyontek karena dosa. Begitu pula memberi contekan ke kalian. Maafin aku ya. Ya sudahlah, biarkan. Terus saja diri sendiri Bu, dan kami urus sendiri diri kami. Biarkan saja, aku lihat buku aja lah. Diana lalu mengeluarkan buku dari kolong bangkunya secara diam-diam. Kemudian melihat rumus dan jawaban di dalamnya. Lalu Ibunda menanyakan hasilnya. Gimana Dwi? Ada tidak? Aku dapat nih, aku tahu. Kalian dengar ya. 15C, 16D, 17A, 18B, 19B, 20B. Karena suara Diana agak terdengar keras, Pak Guru Ketut pun mendengarnya dan menghampiri mereka berempat. Nah, kalian menyontek ya? Kalian berempat silakan berdiri di lapangan. Beberapa saat kemudian, aku beneran gak nyangka bakalan jadi seperti ini. Aku juga tidak menyangka akan dihukum. Seharusnya kita belajar ya. Iya, Budiman benar, kita tidak boleh mencontek. Di saat seperti ini baru kita menyadarinya ya. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Setelah itu, Budiman keluar dari kelas dan menghampiri mereka. Kemudian Budiman ikut seperti yang lain, yaitu dihukum. Kenapa Bud? Kamu dihukum juga? Tidak, aku menjalani hukuman kalian juga. Kita kan sahabat, aku ingin kita bersama. Aku harap ini kita jadikan pelajaran ya, dan tidak akan kita ulangi lagi. Iya, kalian benar.
kita kan sahabat sejati. Nanti kita belajar bersama ya teman-teman. Kita kan sahabat. Lantas mereka semua menjalani hukuman dengan penuh tanggung jawab. Ternyata persahabatan dapat menjadikan semuanya lebih baik. Tamat. Nah, adik-adik, jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Ingat, wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Nah, sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan, sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya bahwa kita adalah orang yang baik. Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib, didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Disiplin dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang mendorong untuk harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Semua kesuksesan berawal dari dirimu sendiri. Jadi, disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah menuju kesuksesan. Nah, adik-adik, toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari kita. Misalkan seperti tadi, di mana Duyana dan Adit bertengkar karena Duyana menghina warna kulit. Nah, toleransi adalah sikap menerima dengan kepenuhan hati akan keberadaan setiap warga bangsa Indonesia dengan seluruh perbedaan latar belakang agama, suku, bangsa, dan budaya yang dimilikinya. Toleransi mengedepankan rasa saling menghormati antara individu yang satu dan yang lain. Nah, hidup di dalam perbedaan seharusnya dapat mengajarkan kita untuk menemukan keharmonisan hidup bersama lewat toleransi. Nah, sekian komik virtual dari kakak. Terima kasih. Nah, bagaimana adik-adik komik tersebut? Apakah komik yang kakak buat itu menarik? Menarik, Kak. Apakah kalian ngantuk? Enggak, Kak. Ada. Enggak. Nah, selanjutnya kakak akan bertanya yang pertama mengenai konsep apa yang terkandung dalam komik tersebut. Nah, siapa yang bisa menjawab? Kakak. Silakan, Bunga. Keragaman suku bangsa. Oh, keragaman suku bangsa, ya betul sekali. Pada komik tadi terkandung konsep keragaman. Nah, pada komik tersebut mereka terdapat perbedaan suku bangsa antara tokoh-tokoh dalam komik tersebut. Diana yang selanjutnya nilai apa yang terkandung pada komik tersebut. Nah, Saya, Kak. Saya. Silakan Rina. Saya, Kak. Nilai apa yang terkandung? Nilai ketuhanan manusia, persatuan, kejujuran, keadilan, kepentingan, cinta tanah air. Lengkap sekali ya. Nilai apa saja? Persatuan. Nilai persatuan, nilai kejujuran, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kedisiplinan, dan cinta tanah air. Nah, betul sekali, tepat sekali jawabannya Rina. Dalam komik tersebut terdapat beberapa nilai, seperti contohnya pada tadi nilai kejujuran sudah pasti terkandung pada saat kegiatan yang diadakan sebuah tes PTS pada komik tersebut. Nah, kedisiplinan mereka pada akhirnya dihukum, dan cinta tanah air.
Nah, selanjutnya norma apa yang terkandung pada komik tersebut? Norma apa yang terkandung dalam komik tersebut? Langsung saja dijawab. Norma apa yang terkandung? Ya, langsung saja dijawab. Norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Ya, terima kasih Rina. Yang lain? Nah, betul sekali jawabannya ya. Jawabannya adalah norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Dalam komik yang berjudul Mereka Sahabatku tadi itu terkandung 3 norma ini, yaitu norma hukum dan norma kesopanan. Nah, yang terakhir, coba jelaskan moral yang terkandung dalam komik tersebut. Coba satu ya, satu. Menghargai perbedaan atau keberagaman suku bangsa. Nah, jawabannya adalah menghargai perbedaan atau keberagaman suku bangsa. Nah, di sana moral yang terkandung sebenarnya adalah moral hukum. Nah, dimensinya yaitu menghargai perbedaan atau keragaman suku bangsa, perilaku mencontek sebagai sebuah sikap yang tidak jujur dalam dunia, dan yang memiliki banyak persamaan tapi yang memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Nah, pada komik yang berjudul Mereka Sahabatku itu kita diajarkan bagaimana cara menghargai perbedaan bangsa. Nah, dimulai dari lingkungan kita yang terkecil, seperti teman-teman kalian sekelas, lingkungan teman kalian sekelas. Seperti pada komik tersebut di mana terdapat perbedaan suku ataupun ras atau warna kulit pada Dwiana. Nah, selanjutnya itu perilaku mencontek. Nah, mencontek merupakan sebuah perilaku yang tidak jujur dalam proses yang adik-adik tidak boleh mencontek. Ya. Selanjutnya itu sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tapi mereka yang memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Di sini karena kita hidup dengan berbagai keberagaman, kita harus bagaimana kita menyadari sebuah keragaman tersebut. Nah, yang berbeda-beda. Dan kejap. Seperti pelangi. Nah, adik, sekian pembelajaran kali ini. Sebelumnya kakak akan simpulkan, kita sudah belajar mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia. Kita juga sudah menyimak komik yang sudah kakak buat. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Silakan doa. Ya Kak, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dina. Ya Kak. Sekian kakak tutup dengan kalimat Om Santi. Tadi pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya. Ya Kak.